Sheryl, Sky, Apa, Mami? lagi apa kamu? Ini sudah saatnya sekolah minggu. Oh, iya. Ayo, matikan TV-nya, siap-siap. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya ku angkat tanganku. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasih Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Halo adik-adik semua. Selamat pagi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Evi. Semuanya, gimana kabar? Salam adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik, tadi lihat gak Sheryl sama Sky lagi nonton apa tuh? Sampai lupa waktu harus ibadah. Nah, adik-adik di rumah seperti itu enggak? Ada yang mungkin masih makan? Atau masih ada yang nonton? Atau sekarang masih di atas kasur? Oh, tentu tidak. Semua anak-anak sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru pastinya semangat, pastinya bersuka cita menyambut ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong nonton, Kak Helen mau tanya, siapa di sini suka nonton di bioskop? Aku suka nonton di bioskop. Nah, tapi lagi pandemi seperti ini, kita nggak bisa nonton di bioskop. Tapi jangan sedih ya. Kita berdoa selalu supaya suatu saat nanti pandemi ini hilang, kita bisa nonton kembali ke bioskop. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong bioskop, nonton, adik-adik tahu nggak sih zaman dulu itu bioskop itu seperti apa? Ruangannya seperti apa? Apakah sudah sebagus seperti sekarang? Nah, Kak Helen mau ajak adik-adik lihat bagaimana sih kondisi atau keadaan bioskop zaman dulu. Nah, kita nonton sama-sama yuk. Adik-adik, tadi udah lihat ya bagaimana bioskop zaman dulu sampai dengan sekarang. Benar-benar berubah. Sekarang lebih hebat, lebih nyaman, lebih bagus. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan saat kita mau nonton bioskop? Gak boleh terlambat. Betul. Terus, gak boleh berisik. Kalau berisik, kita pasti akan disuruh keluar. Atau kalau kita terlambat, pastinya kita ketinggalan film-film yang menarik kan. Nah, adik-adik, seperti halnya nonton bioskop, kita juga mau ibadah tepat waktu. Tidak boleh berisik,
Dan juga jangan dijadikan ibadah itu untuk urusan nanti. Kita main dulu, kita tidur siang dulu, baru ibadah. Atau sore aja deh, sampai aku nanti udah gak ada kegiatan lagi, baru ibadah. Semoga gak seperti itu ya adik-adik. Karena ibadah itu adalah nomor 1. Saat kita bangun tidur, kita siapkan hati kita bersiap-siap untuk ibadah. Ya, adik-adik, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami hari yang baik hari ini, bisa ibadah kembali bersama dengan teman-teman kami. Walaupun secara virtual kami tetap bersuka cita karena kami tetap bisa ibadah. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan hari ini. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan berkati waktu yang ada saat ini, biar kami bisa ibadah dengan baik. Berkati adik-adik yang sekarang sudah siap, Tuhan yang siapkan hati dan juga telinganya untuk boleh bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ngomong-ngomong, nonton pada zaman Tuhan Yesus, menonton itu juga menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu loh. Nonton apa sih? Ya, menonton bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, menonton mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dari hal itu, banyak orang percaya akan firman Allah. Nah, adik-adik, sekarang Kak Helen mau ajak adik-adik menonton dan menyaksikan pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah menonton, menyaksikan, dan mendengar cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, harusnya belajar dan juga bertumbuh dan juga berbuah. Siapa di sini yang mau jadi murid Kristus? Kak Helen sih mau. Siapa? Semuanya mau ya? Good job. Nah, adik-adik, bagaimana sih bisa jadi murid Kristus? Apa hanya dengan duduk di depan gadget, nonton, dan juga dengar firman Tuhan? Itu aja? Kak Helen mau ajak adik-adik dengar satu buah pujian ini. Kata-katanya bagus banget. Nah, dari pujian ini kita bisa tahu juga bagaimana menjadi murid Kristus yang benar. Yuk kita memuji Tuhan sambil menyaksikan pujian ini. Akulah
Adik-adik, pujiannya bagus sekali ya. Kita jadi tahu bahwa jadi murid Tuhan Yesus harus ngapain aja. Nah, adik-adik, kita hari ini mau dengar lagi satu cerita tentang murid Tuhan Yesus. Adik-adik di sini bisa tebak gak siapa tokoh dari murid-murid Tuhan Yesus yang hari ini akan diceritakan? Siapa? Ya benar, Yakobus anak Alfeus. Bagaimana sih sifat dan karakternya? Nah, adik-adik kita udah penasaran nih, kita mau nonton dan juga mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ayu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita naikkan satu buah pujian dulu ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik yang manis, apa kabar? Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena masih bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sehat kan? Puji Tuhan. Nah, beberapa waktu kita sudah belajar firman Tuhan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu adik-adik? Ayo, ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Ada yang bisa sebutkan namanya? Ada hadiahnya loh, ya. Ada hadiahnya bagi adik-adik yang bisa menyebutkan ke-12 nama murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar murid Tuhan Yesus yang ke-9. Namanya adalah Yakobus anak Alfeus, ya. Yakobus anak Alfeus. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kami boleh dengarkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati adik-adik kami, biarlah Tuhan mempersiapkan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
Ayo ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ayo kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di situ disebut ada nama siapa? Disebut Yakobus anak Alfeus. Loh, kok namanya Yakobus anak Alfeus? Ya, namanya dia adalah Yakobus, nama ayahnya adalah Alfeus. Oleh sebab itu dia disebut Yakobus anak Alfeus. Nah, jadi adik-adik, di samping Yakobus anak Alfeus, dia juga punya nama yang lain. Itu namanya julukan, ya. Nama yang lain yaitu Yakobus yang adil, Yakobus yang benar, kemudian Yakobus muda, ya. Namanya Yakobus muda. Loh, kok namanya ada yang Yakobus muda? Karena murid Tuhan Yesus ada dua yang bernama Yakobus, ya. Pertama Yakobus anak Zebedius, itu disebut Yakobus tua, ya, karena dia memang umurnya lebih tua dan dia lebih dulu melayani. Kemudian Yakobus anak Alfeus disebut Yakobus muda karena dia umurnya lebih muda dan juga dia postur badannya lebih kecil dan umurnya juga muda. Nah, adik-adik, Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea. Ya, dia lahir di Galilea pada masa pemerintahan Kaisar Romawi. Nah, sebelum Yakobus anak Alfeus itu menjadi murid Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak pemungut cukai? Orang yang bekerja, orang yang bertugas mengumpulkan pajak. Ya, mungkin sekarang namanya kantor pajak. Dia kerja di sana. Dan tugasnya adalah sebagai kolektor. Kolektor artinya mengumpulkan uang pajak, ya, mengumpulkan uang pajak. Nah, adik-adik, Yakobus anak Alfeus adalah anak yang baik, ya, anak yang baik. Ia tidak menonjolkan diri. Artinya apa? Artinya ia tidak sombong, ya. Dia tidak sombong, ya. Dia tidak merasa paling hebat. Dia tidak merasa paling luar biasa dari temannya. Walaupun memang dia hebat dan luar biasa, tapi dia tidak sombong, dia sangat rendah hati. Kemudian Yakobus anak Alfeus juga adalah anak yang sederhana, ya. Dia sangat sederhana, artinya hidup apa adanya. Hidup apa adanya dan dia tidak suka pamer, ya. Tampil apa yang ada saja. Itu namanya ya sederhana, sangat sederhana. Kemudian ia juga tidak khawatir tentang apapun juga di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dia adalah murid Tuhan. Tuhan akan memelihara kehidupannya, oleh sebab itu dia tidak pernah khawatir. Artinya dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia juga tidak pernah mengeluh dalam situasi keadaan apapun juga. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang dia boleh alami di dalam hidupnya.
dan dia mengutamakan pekerjaan Tuhan, karya Allah yang luar biasa yang sudah menyelamatkan hidupnya. Itulah sebabnya satu kerinduannya agar teman-temannya, agar keluarganya dan saudara-saudaranya yang lain juga bisa diselamatkan seperti dia sendiri. Agar teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya boleh mengenal kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik yang manis, sekalipun Yakobus anak Alfeus itu dalam pelayanannya yang luar biasa, dia tidak pernah ditonjolkan ya di dalam Alkitab. Maksudnya tidak pernah dibesar-besarkan, wah dia luar biasa, dia luar biasa. Dia tidak pernah, sekalipun tidak pernah ditonjolkan. Tapi dia tetap melayani Tuhan secara luar biasa. Dia tetap semangat mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, satu kerinduannya agar orang lain bisa mendengar Injil, orang lain bisa diselamatkan. Sekalipun orang tidak menghormati dia. Sekalipun orang tidak memuji dia, tidak dibela, tapi dia sungguh-sungguh melakukannya dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia, tapi Tuhan akan memuji dia dan Tuhan akan memuliakan kehidupan Yakobus anak Alfeus. Dalam pelayanannya dia luar biasa. Dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan keselamatan orang lain daripada hal-hal yang lain. Nah, adik-adik yang manis, mari kita teladani Yakobus anak Alfeus adalah anak yang baik, anak yang adil, anak yang benar, anak yang tidak pernah khawatir, anak yang tidak sombong, anak yang tidak mencari puji-pujian dari manusia, anak yang tidak minta ditinggikan, dan anak yang tidak minta dihormati. Tapi dia sungguh tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang adil. Dia Allah yang akan meninggikan dan memberi upah kepada setiap anak-anak Tuhan yang dengan rendah hati mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, mari sejak kecil kita setia kepada Tuhan, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan dibawa kepada Tuhan. Mari kita kabarkan Injil Tuhan. Mari kita kabarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita kepada teman-teman kita, kepada oma-opa kita yang belum percaya, saudara kita, dan siapapun yang adik-adik temui yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita ceritakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang hidup. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita beritakan pada orang lain. Kita lebih semangat dalam mengiring Tuhan. Kita setia kepada Tuhan dalam memberitakan Injil Tuhan, karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang setia kepada Tuhan, yang setia memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, kita bersyukur pada Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menguatkan kita sekalian. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami sejak kami kecil, kami boleh setia memberitakan Injil Tuhan. Kami setia memberitakan tentang kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada opa-oma kami yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat seperti Yakobus anak Alfeus yang kami pelajari hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat
bagi orang lain. Berkati adik-adik kami, berkati studi mereka, berkati apapun yang mereka rindukan saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan kuatkan anak-anak kami supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan tentang Yakobus anak Alfeus. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah membawakan cerita tentang Yakobus anak Alfeus. Ada 10 nama murid Tuhan Yesus yang kita sudah dengar ceritanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Namun, Kak Helen mau ingatkan, adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitas yang sudah diberikan. Dan juga Kak Helen tak bosan-bosan ingetin adik-adik semua untuk terus jaga kesehatan. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa atas ibadah yang sudah kita lewati hari ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang baik hari ini tentang tokoh Yakobus anak Alfeus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, ajar kami untuk terus ingat bagaimana sikap-sikap murid Tuhan Yesus yang baik dan mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus untuk terus bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi teman-teman sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai, tapi kuasa Tuhan terus bersama kami. Percaya kami tetap terus bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online minggu depan. Dadah!